Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya, My Collection. Kawan-kawan games lover yang saya cintai dan saya banggakan, pada malam hari ini ada suatu hal yang sangat unik yang ingin saya ajak kepada semuanya para pemirsa pencinta batu sekalian untuk melihat yang satu ini. Kenapa kawan-kawan? Inilah uniknya pictorial agate. Pictorial agate batu-batu gambar. Tapi sesi kali ini judulnya akan sangat unik bagi kawan-kawan sekalian. Apa itu? Scary stone. Jadi batu yang menakutkan. Kawan-kawan sekalian, ini kan hanya istilah. Jadi istilah ini hanya ungkapan perasaan saja, di mana sebenarnya batu-batu ini semuanya merekam peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini. Saya yang kebetulan punya hobi suka berburu batu-batu, yaitu batu-batu gambar, batu-batu aki. Nah, sekarang di depan saya ini ada storyline tentang cerita batu aki dan batu gambar dan batu-batu yang scary stone, batu-batu yang menakutkan. Kawan-kawan sekalian, kalau kita perhatikan sepintas lalu, sebagaimana yang saya sampaikan, ternyata peristiwa di alam semesta ini direkam oleh alam. Boleh jadi langit ini seperti mulut kamera. Semua aktivitas yang ada di dunia ini bisa direkam dan semua tercatat. Jadi saya punya keyakinan, kawan-kawan sekalian, peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa yang besar itu diabadikan oleh alam melalui lukisan alam. Seperti kawan-kawan ketahui sekalian, beberapa waktu yang lalu sempat viral peristiwa di daerah sekitar Hadramaut, kalau nggak salah sudah masuk perbatasan Arab ya, ke Arab itu kalau nggak salah sekitar 550 km ya, hampir setengah ribu, apa bahasa gitu, setengah ribu. Jadi kawan-kawan, ditemukan arah menuju ke Ka'bah itu batu yang bentuknya seperti seekor burung ababil, dan di dalam batu bentuknya seolah-olah seperti melemparkan sesuatu. Kalau tidak keliru, motifnya batu itu seperti seekor gajah dengan belalainya dan seekor burung atau seperti apa, sehingga itu sempat viral ya, bahwasanya pada zaman dahulu ada seorang raja Abraha, dia pingin memindahkan tempat orang-orang berziarah, di mana orang biasa berziarah ke Baitullah pada waktu itu, karena Ka'bah itu berasal dari kata kufah kalau nggak keliru, kata guru saya nih, adalah bentuk tempat ibadah yang pertama kali muncul ke dunia, di mana selanjutnya Nabi Ibrahim telah mengabadikan peristiwa itu dengan anaknya Ismail dan telah membina dan membangun daripada Bait Allah ini, sehingga terjadilah Baitullah. Dan selanjutnya untuk mengenang napak tilas daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi, maka inilah peristiwa haji, kawan-kawan. Jadi urusannya batu juga. Di situ kita bisa ketemu batu Hajarul Aswad, yang batu putih katanya konon dari surga batunya. Kemudian setelah sampai, didudukkan di depan Ka'bah, diciumi oleh beribu-ribu orang, bahkan berjuta-juta orang, orang-orang yang sebelumnya dan orang-orang yang kemudian, sehingga batu-batu tersebut, batu yang satu tadi tersebut, yang tadinya asalnya dari surga, yang warnanya putih, berubah menjadi hitam karena dia menghisap daripada dosa-dosa orang itu semua. Ini adalah legenda tentang cerita batu yang telah diceritakan, bukan merupakan legenda. Legenda itu kan cerita khayalan. Kalau ini ceritanya diceritakan oleh
nabi yang kita sangat terpercaya, yaitu nabi yang Nabi Muhammad SAW, al-amin artinya sangat terpercaya. Ini dikatakan bahwasanya inilah satu-satunya nanti di dunia batu yang akan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang datang kepadanya. Jadi kawan-kawan, di samping tempat-tempat yang kita lalui itu memberikan kesaksian, maka di batu yang mengenal orang-orang yang mendatanginya. Ini orang-orang yang berkunjung ke Baitullah. Jadi direkam peristiwa ini. Jadi ini kawan-kawan, keajaiban-keajaiban itu banyak diungkapkan secara biokimia dan biofisika. Jadi hal-hal yang berbau fisika kuantum maupun hal-hal yang sifatnya irasional maupun sampai rasional itu terjadi kepada benda-benda ciptaan Allah ya, yang benda-benda itu berhubungan dengan para nabi. Nah, hari ini kawan-kawan, saya akan bercerita sedikit tentang pictorial agate dan sejarah batu aki. Jadi di depan kita saat ini ada batu aki yang kalau boleh saya akan memberi namanya ini Batu Krakatau, Batu Gunung Krakatau. Sebelum kita melanjutkan cerita daripada kisah batu ini, mari kita saksikan dulu batu yang sangat unik dan menarik. Ini batu hari ini, malam ini kita akan bercerita dengan batu antik dan scary stone, batu yang menakutkan. Jadi mungkin kalau pesta Halloween ini di Amerika nih, laku keras ini batu kali. Soalnya batunya serem. Ini kan, sekarang kita lihat. Ini adalah batu Mustika Krakatau. Wih. Lihat ini gunung yang muncul di tengah laut nih. Keren nggak tuh? Oh. Wow. Ini adalah batu yang muncul di tengah-tengah laut. Mustika Batu Gunung Krakatau. Meledak kalau 1883 kalau nggak salah. Yang dimana asapnya itu katanya sampai ke Amerika sono. Demikian kawan-kawan. Nih gunungnya. Kelihatan kan gunungnya kan? Keren nggak tuh? Kalau saya bilang sih keren. Dan setelah itu di sebelahnya ada Scary Stone, batu yang menakutkan kawan-kawan. Nah ini, kalau ini sih batu Chalcedon, kemudian kayaknya berbentuk seperti wujud manusia dan di atasnya laba-laba, namun diukir. Ini suatu yang handmade yang cukup rapi. Kalau yang di sebelahnya adalah Natural Pictorial Agate ditambah dengan gelar Natural Scary Pictorial Agate. Batu natural, batu bergambar, dan batu yang menakutkan. Wow, serem. Dan satu lagi, kalung yang menakutkan, matanya lecek, alias batu hantu mata picek. Serem gak tuh? Serem ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, supaya nggak terlalu malam, kita akan melanjutkan tentang kisah kenapa kita harus asik melihat daripada batu-batu pictorial agate dan batu aki. Kenapa harus batu aki? Kenapa harus pictorial agate? Oke kawan-kawan, ini ya seputaran batu-batu antik dari batu Mustika Gunung Krakatau, batu demit kepala laba-laba, batu demit mata picek, batu buah semangka yang dibolongin. Nah, ini hantu-hantu buah semangka ini ada di pesta-pesta Halloween. Halloween apa Halloween sih bahasa Inggrisnya? Ya itu deh pokoknya Halloween ya. Di Amerika mereka pada seneng. Hari Halloween itu katanya dia pakai topeng-topeng ketemu. Tapi sebenarnya intinya dia silaturahmi itu. Ketemu dengan teman, kawan, kerabat.
yang menakutkan terus ketawa-ketawa. Oke kawan-kawan, saya akan ceritakan sedikit ya. Jadi batu aki ini sudah digemari orang since years ago, sejak zaman dahulu kawan-kawan. Jadi manusia purba yang menjadi penghuni mau di Indonesia lah, yang jenis Pithecanthropus erectus javanicus, Pithecanthropus Australopithecus, Pithecanthropus apa deh pokoknya, Australopithecus africanus dan lain-lainnya. Jadi manusia purba menjadikan batu akik sebagai perhiasan manik-manik untuk bekal kubur kawan-kawan. Jadi ketika agama itu masih agama animisme, dinamisme, dia mungkin mencari Tuhannya. Siapa sih Tuhannya? Maka ketika dia melihat batu-batu ini ada suatu hal yang unik, bentuknya, gambarnya, maka dia jadikan batu-batu manik itu sebagai Tuhannya. Ada yang juga menjadikan batu-batu manik itu sebagai perhiasan untuk bekal kubur katanya. Ini kan pendapatnya orang di masa lalu, kata para arkeolog. Memang kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu lagi ada demam aki ya. Orang-orang menceritakan dan saling menunjukkan batu aki mereka. Penjual sekaligus pengasah batu aki bermunculan juga di pinggir-pinggir jalan. Media tidak henti-henti memberitakan batu aki dan tren-tren batu aki itu. Hampir semua majalah, hampir semua koran, hampir semua TV menceritakan tentang demam batu aki. Padahal batu aki ini adalah perhiasan yang sudah digunakan manusia purba sejak zaman logam dulu. Itu kan? Sejak zaman logam saja, ini ada zaman logam, zaman perunggu. Itu yang namanya batu aki itu sudah digunakan manusia purba pada zaman logam sekitar 3000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Pada tingkat perundagian. Ini menurut seorang ahli sejarah nasional. Pada tingkat ini katanya perundagian, mereka membuat manik-manik, perhiasan, kalung, ya, dan bermacam-macam bahan dengan bentuk warna yang berbeda-beda. Batu yang dipakai ketika itu kawan-kawan dari hasil penelitian mereka-mereka yang menyelidiki sejarah. Ini kita deketin dikit ya, biar agak serem, menakutkan. Jadi batu-batu itu yang mereka pakai adalah komalin ya, batu aki komalin. Terus kaca, tanah liat yang dibakar. Jadi memang batu akik dan batu-batu lain dianggap menarik dan memainkan peran penting dalam kehidupan rohani manusia-manusia pada masa lalu. Batu setengah mulia yang diasah sebagai manik sering dijumpai sebagai bekal ke dalam kubur, kata mereka itu. Pada masa Hindu-Buddha, batu akik juga menjadi salah satu benda yang dikuburkan di dalam candi-candi yang berasal dari Candika. Ini adalah salah satu nama untuk Durga sebagai Dewi Maut. Ini menurut arkeolog dikatakan yang dikuburkan di situ bukanlah mayat maupun jenazah, melainkan bermacam-macam benda seperti potongan-potongan berbagai jenis logam dan batu-batu aki disertai dengan sesajen. Nah, ini kehidupan-kehidupan nenek moyang kita pada masa lalu kawan-kawan. Kerajaan-kerajaan Nusantara juga menjadikan batu aki sebagai salah satu komoditas perdagangan mereka. Jadi barang-barang yang diekspor ke kerajaan Aceh menurut sastrawan Dens Lombard dalam kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda dulu, kawan-kawan. Jadi perhiasan dan batu seperti batu mulia, batu aki, batu amber, batu hablur itu sudah menjadi konsumsi perniagaan mereka, kawan-kawan. Batu aki ini menjadi perhiasan yang lazim bagi masyarakat. Jadi Nusantara sendiri cukup populer tahun 1930-an. Hal ini diketahui dari naskah bahasa Jawa Kauruh Maklar Barangkina karya Rubadi Wangsa di Meja yang tinggal di Ambarawa. Di dalam naskah diceritakan
Berbagai kisah tentang benda-benda yang umumnya diperjualbelikan sekiranya tahun 1930 di daerah Kedu, Jawa Tengah. Masing-masing cerita dilengkapi dengan gambar-gambar dan dengan ilustrasi. Benda-benda seperti duwung atau keris, batu aki, dan kulit binatang yang dipercaya mengandung kekuatan magis sangat digemari oleh para pemburu batu. Ini penulis Ben Behren dalam katalog cerita naskah-naskah Nusantara itu disebutkan para pedagang atau makelar sebagai orang yang menawarkan barang tersebut berupaya mendapatkan dari masyarakat untuk kemudian dijual kembali dengan harta yang sangat tinggi. Naskah ini menunjukkan pada masa lalu batu aki telah menjadi barang yang digemari masyarakat. Nah, ini kawan-kawan nih. Ini batu aki Gunung Krakatau, Cikagedang Krakatau. Juga dalam Lembaga Budi, tahun 1940, sastrawan kita sekaligus ulama kita Buya Hamka menyinggung hobinya mengoleksi tongkat sekaligus batu aki yang lagi tren. Berapa banyak tongkat yang harganya sampai ratusan juta ketika musim tongkat. Berapa banyak cincin aki yang harganya sampai beratus juta ketika musim cincin. Itulah istilahnya yang disampaikan oleh Buya Hamka di dalam kisah-kisah epik drama. Jadi kawan-kawan, batu-batu aki ini patut kita apresiasi. Di Jakarta sendiri, batu-batu yang sangat dikenal adalah jenis batu-batu, istilah mereka sejenis obsidian, tapi batu-batu tersebut menjadi konsumsi masyarakat juga. Jadi batu pandan istilahnya. Ini kebanggaan buat orang-orang Betawi. Tapi ini jenisnya obsidian. Yang kita bahas sekarang kali ini adalah batu aki, agat. Jadi batu aki dan batu agat dan batu scary stone pictorial agat. Oke kawan-kawan. Nah, lanjut kawan-kawan. Jadi merupakan anggota elit dan mineral alam. Jadi batu mulia ini merupakan anggota elit dan mineral alam katanya istilahnya. Jadi kawan-kawan, itu kalau batu-batu mulia. Jadi batu-batu mulia ini ada sekitar, kalau kita klasifikasikan sebenarnya, baik dari batu mulia sampai batu aki, ada sekitar 3.000 jenis mineral bumi yang hanya terdapat 150 sampai 200 yang bisa digolongkan untuk jenis-jenis batu, baik itu batu umum maupun batu mulia ya, batu aki. Seorang geolog dari Bandung, Pak Indio Pratomo di Museum Geologi Bandung mengatakan, mineral alam lainnya, pembentukan batu mulia terjadi melalui proses geologi sebagaimana batu yang lain, misalnya melalui diferensiasi magma, metamorfose, dan sedimentasi. Awalnya adalah aktivitas dapur magma di perut bumi. Batuan cair yang bersuhu di atas 1000 derajat Celcius terus bergerak dalam selubung dan mantel bumi. Di luar mantel itu ada lapisan kerak bumi yang tersusun dengan lempeng-lempeng yang terus bertabrak-tabrakan, menyisakan banyak retakan. Tekanan yang kuat dalamnya cenderung mendorong magma untuk mencari jalan keluar ke permukaan. Nah, batu-batu yang keluar ini jadilah dia sebagian daripadanya batu-batu mulia dan batu-batu aki. Jadi batu-batu aki itu terjadi dari proses getah yang membeku menjadi fosil jutaan tahun yang lalu. Kemudian cairan-cairan yang menyelubungi batu pada zaman es terjadi bekuan-bekuan polimorf dan seterusnya, limbah-limbah pada masa lalu yang kemudian jadi bekuan-bekuan. Nah, inilah jadi batu-batu obsidian yang lain yang banyak kita lihat. Jadi walaupun di dalam perut bumi ini, core of the earth, itu ada cairan super panas yang bertekanan tinggi, cairan itu akan naik melarutkan berbagai batuan yang telah dia lewati. Terjadilah proses pelarutan atau perubahan hidrotermal. Jadi ini kawan-kawan ya, batu-batu aki itu juga
prosesnya seperti itu. Kadang-kadang dari fosil tumbuh-tumbuhan yang mengalami bekuan sampai berjuta-juta tahun, erupsi magma yang kuat yang mengeluarkan segala sesuatu bahan yang ada di dalam bumi, kemudian mengalami kondensasi pendinginan, jadilah dia struktur-struktur batu yang unik. Ini kawan, ini nenek moyang kita ini, mereka sudah akrab sebenarnya dengan batu-batuan dan keris di masa lalu. Namun mereka tetap mencari Tuhan-Tuhan mereka, sehingga akhirnya sampailah risalah agama di bumi persada Nusantara ini. Itulah agama-agama yang baik, agama-agama yang diridhoi, yang dijadikan panutan bagi mereka, orang-orang yang memiliki kehidupan dan rasa cinta kasih terhadap Tuhannya. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk batu aki bisa ditemui hampir di seluruh wilayah Indonesia di 34 provinsi tadi. Hanya Jakarta yang tidak punya batu aki. Sementara batu-batu yang lain banyak ditemukan di Kalimantan seperti intan berlian. Jadi batu intan sumber sekunder diendapkan atau dibawa oleh air ke tempat yang lain. Para geolog berkata sudah sejak zaman Belanda ya. Orang Belanda sendiri memburunya tapi tidak ketemu sumber primernya. Seperti hal yang ditemukan di Kimberley. Jadi kekayaan batuan mulia, setengah mulia, batu aki ini dari aktivitas geologi kawan-kawan. Sejak jutaan tahun. Sejauh ini aktivitas geologi tertua di Indonesia terlacak sekitar 400 juta tahun. Ini ditemukan fosil sejenis kerang ammonite itu ya, yang berada di puncak-puncak gunung Papua. Bayangkan, berarti dulu daerah itu tenggelam atau daerah itu mungkin patahan di bagian dalam, ketika terjadi gesekan dia muncul ke permukaan. Ini menandai bahwasanya aktivitas tektonik yang sangat besar telah mengangkat dasar laut sehingga membentuk pegunungan yang tinggi di Indonesia. Jadi oke kawan-kawan, sebelum saya akhiri daripada cerita tentang kenapa harus batu aki, jadi baik kita lihat lagi ya my collection ini, batu aki Mustika Gunung Krakatau. Wow, keren Bo. Nah ini dia gunungnya. Wah, di sebelah-sebelahnya ada kabut, di lautannya ada kabut. Tapi ini sesungguhnya dia adalah sejenis batu merah kayak seperti batu obi yang red calcedon yang sangat tinggi kualitas struktur batu-batuannya. Jadi menyenangkan kawan-kawan kalau kita punya batu kemudian kita amati, wah kita ada perasaan puas. Oke kawan-kawan, ini batu scary movie, batu yang sangat-sangat menyeramkan dan menakutkan. Nah ini adalah batu yang asalnya dari tanah Jawa ya. Namun batu ini menyerupai muka manusia yang berada di pohon-pohon labu, yang cerita-cerita film horornya acap kali dimunculkan oleh produser-produser di Hollywood. Dan yang ini adalah batu yang menyeramkan, batu yang diukir dengan kepalanya ada laba-laba. Oke kawan-kawan sekalian, sebelum saya tutup, sesuatu hal yang baru untuk batu kita ini, yaitu the scary stone, the scary pictorial agate. Nah, jadi batu gambar yang menakutkan. Kalau ini adalah batu ukir yang menakutkan. Dan di sebelahnya adalah batu aki. Yang notabene batu aki ini sudah digunakan oleh manusia-manusia prasejarah atau manusia-manusia nenek moyang kita di masa yang lalu. Oke kawan-kawan sekalian, mungkin sekian dulu cukup risalah saya ini, kisah tentang Pictorial Agate
dan Scary Stone Pictorial Agate, dan juga cerita tentang batu aki dengan berbagai bentuk dan karakternya. Oke kawan-kawan, kita silahkan kita lanjutkan nanti untuk for the next season cerita yang serupa dengan cerita ini, di mana koleksi-koleksi kita terkait batu-batu scary Pictorial Agate itu masih ada. Nanti akan saya tambahkan cerita dan sejarah batu-batu tersebut. Dan satu hal yang perlu kawan-kawan ketahui, untuk kita bisa bercerita lebih banyak lagi, silakan kawan-kawan like, subscribe, and share. Dan silakan komen. Jadi mungkin dengan komennya kawan-kawan, dengan like-nya kawan-kawan, dengan subscribe-nya kawan-kawan, dan share, dibagi baik di Instagram, di WA dan lain sebagainya, akan membangun channel saya yang satu ini, yaitu Zoel TV, menjadi lebih berkembang lagi, dan kawan-kawan bisa menikmati lebih banyak batu dengan berbagai macam cerita dan sejarahnya. Oke kawan-kawan sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.